Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa ansari yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo saudara sayyidat Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu, dalam majlis kajian Al-Quran, yakni I'rabul Quran. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para pengikut, dan kita semuanya semoga Allah kumpulkan bersama para salihin, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya Allah SWT kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu memuliakan, pada pertemuan kali ini kita masih membahas surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini adalah bagian yang kedua daripada surah Al-Balad. Pada bagian yang pertama dahulu kita sudah membahas ayat 1 tidak salah sampai dengan ayat 10 tidak salah 10. Sampai 5 Ustaz. Oh baru sampai 5 ya. Sampai 5. Iya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan surah Al-Balad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Itu 5 ayat pertama. Selanjutnya adalah yaqulu ahlaktu malal lubada. Surah Al-Balad ini ada 20 ayat, kalau tidak salah. Ada 20 ayat, sehingga nanti apakah hari ini kita akan tuntaskan, nanti lihat lihat waktu saja nanti. Jika memang hari ini kita bisa tuntas di surah Al-Balad sampai 20, maka insya Allah. Paling tidak hari ini kita tuntaskan mungkin 10 ayat sampai dengan ayat 15 misalnya, dari ayat ke-6 gitu ya. Sudah mudah-mudahan sudah ada di layar Bapak Ibu semua gitu ya. Sudah ada di layar Bapak Ibu semua surah Al-Balad yang akan kita i'rab hari ini. Betul ya? Ya. Baik. Nah, sudah tampak ya. Baik. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini ayat ke-6. Yaqul, dia mengatakan, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan, telah menggunakan hartaku yang sangat banyak. Ini perkataan orang-orang kafir, perkataan orang musyrik, yang menganggap bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkannya, harta yang banyak itu dapat menyelamatkannya dari siksa Allah. Ya, di dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan, seandainya saja semua kekayaan dunia ini dilimpahkan pada satu orang, lalu orang itu akan dijebloskan ke dalam neraka, lalu dia katakan, semua hartaku aku gantikan untuk dosa-dosaku, aku tebus ya, dosaku aku tebus dengan kekayaan semua yang kumiliki.
maka tidak cukup kekayaan yang ada pada dirinya untuk menebus dirinya dari ketetapan Allah azab neraka. Auzubillah min dzalik. Yaqulu ahlaktu malan lubada, padahal aku telah menghabiskan begitu banyak harta. Nah, ini ucapan orang kafir. Bagaimana yang Arab daripada kata kalimat atau ayat yaqulu ahlaktu malan lubada? Mari kita lihat. Yaqul yaqul adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mungkin Bapak Ibu akan mendapati pada pola i'rab atau kajian i'rab di tempat lain itu menggunakan kalimat ujungnya itu adalah bukan fi akhirih, kita lihat nanti. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun, bukan fi tapi ala akhirih misalkan gitu. Nah, sama saja. Kalau kita nyebutnya fi akhirih atau ala akhirih sama. Gitu ya. Yaqulu ahlaktu malan. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu, kata yaqulu ini tidak kita temukan setelahnya ada isim, ada dhamir, ada isim maksud saya, ada isim menunjukkan bahwa dia itu sebagai fa'il. Cirinya kan isim fa'il itu marfu ya. Fa'il itu marfu. Nah, ini tidak ada. Maka kita ketika mendapati fi'il yang tidak ketemu isim yang datang setelahnya sebagai fa'il, maka otomatis kita katakan, kita sebutkan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Nah, itu. Tapi nanti kita lihat ya pada ayat pada kalimat sebelumnya ya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yaqulu ahlaktu. Ahlak itu fi'il madhi yang fi'il itu mazid ya, ahlaka. Ahlaka yang aslinya adalah halaka. Halaka itu artinya hancur, halaka itu artinya rusak, halaka itu artinya punah gitu ya. Jadi kalau ditambah hamzah ahlaka itu menghancurkan, menghabiskan, melenyapkan. Begitu. Ya. Jadi ahlak itu aslinya, tapi karena nanti akan ada ketemu dhamir, maka dia sukun ya. Kalau tidak salah kemarin pertemuan yang lalu ya kita bahas ya bagaimana fi'il madhi itu mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala fathah gitu ya. Ahlak ini fi'lun madhin mabniun ala sukun. Gitu ya, nama sukun boleh diberi keterangan litisalihi gitu ya, litisalihi di ta'il mutaharrika. Apa arti ta mutaharrika? Ta mutaharrika berarti tak yang berharokat. Iya, ingat pertemuan yang lalu kapan satu fi'il madhi itu mabni ala sukun kalau bertemu dhamir yang berharokat. Kalau bertemu dengan dhamir yang tidak berharokat, maka dia mabni alal mabni alal fathi, mabni al dhammi gitu ya. Litisalihi bita'il mutaharrikati. Arti ta mutaharrikat tak yang berharokat. Begitu Bapak Ibu. Taknya kita sebut di sini tu. Nah, jelaskan tu itu apa wujudnya dhamir. Dia dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Boleh sebutkan di sini jelas baris.
Nah, bagaimana kondisi aslinya mabni? Mabni ala apa? Mabni ala dhamm. Ya, nah dia punya kedudukan nggak? Punya. Di mahalli raf'in fa, itu dia ya. Seperti itu dia urutannya. Dhamir muttasil, muttasilun, baris. Baris itu artinya jelas, tampak, nyata. Ala dhammi fi mahalli, menduduki posisinya rofaknya sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, kalau ada fi'il ada fa'il, di sini lu malan. Nah, kalau ada isim mansub datang setelah fi'il dan fa'il, berarti posisi sebagai maf'ul bih. Nah, karena dia isim, maka bukan isim mabni ya, bukan isim yang tetap, tapi isim yang berubah. Maka kita sebutkan langsung kedudukannya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu begitu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Ya. Lubada isim juga sama nasobnya, dia sebagai sifat. Maka kita sebut na'tun mansubun, itu na'tun mansubun. Lalu karena sama yang di atas kita tulis saja di sini na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Lalu ahlaktu malan, lubada kita sebut jumlatun fi'liyatun fi ma. Dia punya posisi. Ahlaktu dari kata yakul. Kata yakul. Jadi jumlatun fi'liyatun fi mahalli apa? Nasbin. Fi mahalli nasbin. Mahalli nasbin apa? Kalau fi'ilnya fi'il biasa namanya maf'ul bih. Tapi kalau khusus qala kita nyebutnya maf'ulul qauli. Maf'ulun qauli. Ya, maf'ul qauli itu sama dengan maf'ul bih. Cuma khusus untuk kata qala. Jadi objek ucapan. Ya. Apa namanya? Konten daripada ucapan. Nah, itu maf'ul qauli begitu. Ahlak malan lubada. Baik. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Sebenarnya Bapak Ibu, i'rab ini sama dengan mirip-mirip dengan yang ayahsabu an lam yaqdira alaihi ahad, itu mirip-mirip. Ya. Di hamzanya apa? Hamzanya itu harful istifham mabniun alal fathah. Ingat, istifham itu kata tanya itu, Bapak Ibu. Di sini kita berhenti sedikit. Itu bahwa kata tanya itu istifham itu semuanya isim. Di semua istifham itu isim kecuali dua saja. Semua istifham itu isim kecuali dua saja. Pertama hamzah, yang kedua adalah hal. Semuanya itu isim yang huruf cuma dua, yaitu a, hamzah, sama hal. Selain itu istifham itu adalah isim. Aina
kaifa, mata, kan gitu ya, maza, itu semuanya adalah isim. Yang huruf yang mana? Yang huruf cuma itu saja, a sama hal. Itulah, mudah-mudahan mengingat nih Bapak Ibu nih. Semua istifham itu dia adalah isim kecuali a sama hal. Nah, ya, kecuali a sama hal. Karena a sama hal dua-duanya sebagai huruf. Adapun yang lain adalah isim. Baik, kita lanjutkan ke depan, Bapak Ibu. Ayah sabu. Ayah sabu. Ya, satu. Kita boleh yahsabunya ya. Fi'il mudhari. Yahsabu. Betul. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'in Tum. zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, coba Bapak Ibu nih, apa i'rabnya nih? An sama lam ya. An sama lam. Bagaimana i'rabnya itu? Masih ingat kayak kemarin? Annya harfu nasbin. Jadi an itu di sini adalah Harfu nasbin. nasbin atau Mabniun ala sukun. mukhaffafin. Ya, harfu nasbin wa taukidin mukhaffafin. Jadi kalau apa namanya itu an saja memang itu harfu nasbin. Di sini sebenarnya bukan an aslinya, anna, anna, gitu ya. Jadi kalau an yang diikuti fi'il mudhari itu memang harfu nasbin. Tapi kalau dia yang diikuti jumlah setelahnya, maksudnya adalah anna gitu, anna, maka dia bukan hanya saja harfu nasbin, tapi wa taukidin, penguat gitu. Tapi ada embel-embel nih, mukhaffafin. Apa mukhaffafin? Yang diringankan, yang tadinya tasydid jadi sukun. Ya. Ya, mukhaffafin. Mabniun ala sukun. Karena sudah mukhaffaf, sukun. Kalau aslinya kan dia mabni ala fathi, anna. Di sini boleh ditambahkan. Sini wa ismuhu dhamirun mahzufun. Mahzufun taqdiruhu annahu. Taqdiruhu annahu. Jadi an lam yarahu itu aslinya annahu lam gitu. Annahu lam. Ya. Begitu ya. Lam kalau biasa ham biasa harfu jazmin. Harfu jazmin. Boleh tambahin harfu nafyin wa jazmin. Huruf nafi lam itu. Harfu nafyin wa jazmin. 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 Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun.
Allai yarahu yara. Yara. Mudhari. Fi'lun dhari'un majzum. Majzum. Jadi yara itu aslinya yara begitu. Tapi karena ada lam huruf jazam, maka huruf ilatnya itu dihilangkan. Fi'il mudhari majzumun. Nah, wa alamatu, boleh tanda gitu ya. Wa alamatu. Tanda jazmnya kan gitu, perlu tahu kita. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfi ilah. Wa tajasmihi hadfu. Hadfu itu menghilangkan. Hadfu Harfi ilah. artinya membuang jazmi. Hadfu membuang harfil illati. Dua huruf ilat, yaitu ya. Oh. Hu. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Baris. Mabniun. Ala dhammi. Fi mahalli Nasbin. bin maf'ulun bih. Muttasilun. Baris. Mabniun. Ala dhammi. Fi nasbin maf'ulun bihi. Kita belum menyebut fa'il di sini karena memang belum muncul fa'ilnya. Nah, fa'il kita di akhir. Itu kata Pasif. kata ahadun. Inilah dia nih. Inilah yang jadi fa'ilun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, lam yarahu ahad, kita terus itu. Lam yarahu ahad, itu kita i'rabnya di situ. Berarti jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khobaru anna. Jadi jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khobaru anna. Jadi aslinya Bapak Ibu, aslinya adalah annahu lam, gitu ya. Anna. Lalu kita sebut lagi. Alam yarahu ahad. Itu. Ini jumlah apa nyebutnya? Jumlatun, ternyata ismiyatun. Tadi kan anna, isimnya dan khobarnya. Makanya kan lam yarahu ahad kan khobar. Berarti ada isimnya. Isimnya itu annahu. Nah ini dia nih. Annahu. Aslinya begitu tuh. Aslinya Bapak Ibu. Anna. Annahu gitu ya. Annahu. Kan ini khobarnya. Isimnya tuh. Lam yarahu ahadun. Berarti jumlatun ismiyatun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, dari kata yahsabu. Oh, itu. Jumlatun ismiyatun fi mahalli
fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari fi'il yahsab. Alhamdulillah. Itu baru 2 ayat ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Jelimet jadinya. Itu ya. Iya. Indahnya Quran, Masya Allah. Jadi luar biasa terus. Ini Bapak Ibu kalau barangkali ya dengan i'rab ini kita tahu ternyata an lam yarahu itu sebenarnya sesungguhnya anahu. Nah ini dia. Anahu lam yarahu ahad. Jadi terpecah-pecah menjadi jumlah-jumlah banyak. Detail, benar, lebih detail diberitahu. Oh ternyata bahwasanya dia itu ya merasa dirinya bahwa tidak ada yang melihat perbuatan salah, perbuatan keliru, perbuatan kikirnya itu nggak ada yang tahu kiranya. Itu alamnya rohat. Lalu Allah mengajak sebenarnya kan ini konteksnya kan kepada orang-orang kafir supaya dia itu menyadari, merasa betapa banyak nikmatnya Allah yang dianugerahkan kepada mereka, bukan kita semuanya. Maka Allah mengajak kita supaya memperhatikan apa yang ada di dalam badan kita, apa yang ada dalam tubuh kita sebagai bukti kekuasaan Allah. Maka Allah mengajak alam naj'al lahu ainain. Masya Allah. Ada sama harfu istifham, harful istifham, istifham. Apa ini? Apa tadi Bapak Ibu? Al-Fathi, harful istifham, istifham mabni alal fathi. Lamnya, kalau ini lamnya sama ya, lamnya kayak tadi tuh. Lamnya kayak tadi. Lam. Kalau Bapak Ibu mau gunakan yang di sini, nggak apa-apa nih. Nafin wa jazmin mabniun ala sukun. Naj'al ini fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Benar, fi'il mudhari. Majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun. Alamat jazmin as-sukun. Yang asli begini fil mudhari itu yang asli kalau ketemu huruf jazm ya sukun. Jazm. Jazm. Boleh. Sukun, as-sukun. Nah, begitu saja, as-sukun. Nah, kalau kita perhatikan ayatnya Bapak Ibu di atas, alam naj'al lahu ainain. Ini tadi seperti saya katakan, setelah fi'il naj'al itu tidak ketemu, kita ini ada isim yang marfu. Ada isim yang marfu yang domat atau domaten. Enggak ada itu isim. Nah, karena tidak ada isim yang marfu setelah fi'il, maka kita sudah menduga berarti fa'ilnya itu dhamir mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu nahnu. Jadi mana taunya nahnu? Huruf mudhari'nya itu, nah. Huruf mudhari'. Betul, pas sekali. Nah, ini penting memahami ini Bapak Ibu bahwa na pada kata naj'al dan fiil-fiil yang mudhari' lainnya seperti itu, na itu bukan dhamir. Jadi na itu bukan dhamir. Na itu adalah huruf mudhari' atau huruf mudhara'ah. Yang memang dengan tanda itu kita mengenali bahwa di dalamnya ada nahnu. Gitu ya. Jadi na-nya bukan perwakilan dari nahnu. Tapi dia adalah huruf mudhari'. Seperti kalau A itu bukan ana, tapi dia huruf mudhari yang memang menunjuk
apa nama itu Iya. menjadi tanda bahwa di dalamnya ada ana pada fi'il mudhari. Gitu ya. Begitu juga ya, begitu juga ta. Kan ada 4 ya huruf mudhari itu Bapak Ibu. Iya. Apa tuh? Ya, Anita. oh ita, Ya, tak. Anita. oh Anita. Ya, Nah, mau Anita, mau Anayata, Unuyutu bolehlah kan gitu ya. Ya itu kemudahan untuk menyebut. Lebih gampang bilangnya Anita cantik. Ah ya boleh. Iya, karena yang menyebut Ibu Siti Gubernur ya. Malah. Sama dengan uksimu ya Ustaz? Apa Bu? Sama dengan uksimu. Sama, betul. Maka tadi saya bacanya boleh Anayata, boleh Unuyutu. Maksudnya apa? Anayata Unuyutu. Anayata itu hamzah nun yatanya harokatnya fathah. Itu juga alam film apa namanya huruf-huruf mudhari. Sama Unuyutu. Kalau dia apa namanya rubai ya, fiil mudhari yang 4 huruf. Unuyutu. Ya, uksimu, nuqsimu, tuqsimu, yuqsimu. Gitu ya. Yuhyi, yumitu, umitu. Nah, gitu. Misalkan begitu. Ya. Jadi mau bacanya A, mau bacanya U sama. Gitu ya. Huruf mudhari, bukan domir ya, bukan domir. Domirnya mana? Domirnya mustatir. Apa mustatir? Tersembunyi. Wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Gitu ya. Alam naj'al lahu. La. Lam. La. Harfu jarin. Huruf jar itu dia. Mabni. Ala apa Bapak Ibu? Alal fathhi. Harfu jarin. Nun. Alal fathhi. Hu. Hu-nya dulu nih. Hu. Domirun. Apa tuh? Domirun. Muttasilun. Barisun. Mabniun. Ala apa? Ala dhammi. Fi mahali apa? Fi mahali jarrin ismun majrur. Fi mahali jarrin ismun majrur. Nah, karena ada huruf jar dan isim majrurnya, domirnya, maka kalau ada huruf jar sama isimnya, kita nyebutnya apa itu kemarin Bapak Ibu? Syibhul jumlah. Gitu ya. Atau jar wa majrur nyebutnya begitu ya. Syibhul jumlati muta'alliqun, ada kaitannya dengan apa? Bil fi'li. Fi'li yang mana? Naj'al. Ya. Syibhul jumlati muta'alliqun bil fi'li. Jadi lahu ini juga ada yang berpendapat bahwa lahu itu syibul jumlah itu fi mahalli nasbin maf'ul. Nah, kita lihat nanti ya sebentar ya. Ainain dulu nih, ainain. Ainain. Maf'ulun bihi mansubun. Alamatu nasbihi fathatun. Oh, bukan fathatun. Iyaun. Li'anahu minal ismil musanna. Begitu Bapak Ibu. Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi yaun. Li'annahu minal ismil tanam. Itu
Jadi tambah satu lagi, alam naj'al lahu ainain, semuanya itu jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha istinafiyah. Nah, boleh tambahin sini ya. Alam naj'al lahu ainain, jumlatun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rab li'annaha jumlatun istinafiyatun. Li'annaha jumlatun istinafiyatun. Ini belum di save tadi kita save dulu. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Baru sampai ayat berapa nih? 7 ya? 8 tadi ya. Lam naj'al lahu ainain. Kata Allah kepada orang-orang yang tadi tuh, yang kikir tadi, yang bakhil tadi, yang kemudian nanti ketika di akhirat dia baru menyesal, bukankah aku miliki harta itu di dunia, ternyata tidak bisa menyelamatkannya dari di akhirat itu, gitu ya. Maka seakan-akan mengingatkan kita yang hidup nih, gitu ya, untuk menyadari alam naj'al lahu ainain, tidakkah aku berikan kepadamu, kujadikan kepada untukmu 2 mata untuk melihat, memperhatikan, menganalisa, memahami, gitu ya. Bantuan mata dengan fungsi akal yang Allah berikan. Walisana wa syafatain, dan kuberikan juga, kujadikan juga untukmu itu 1 lisan 2 bibir. 1 lisan 2 bibir. Untuk apa? Untuk bicara, untuk bertanya, untuk menyampaikan, gitu. Untuk mengatakan, kalau kira-kira kalau nggak paham tentang ajaran, tanya kepada ahlinya. Nah, ya, Allah sekarang mengingatkan kepada kita supaya menyadari tentang anugerah Allah yang hadir pada diri kita. Walisana wa syafatain, Lidah. harfu atfin mabniun al-fathi. Baik, harfu atfin mabniun al-fathi. Lisanan, lisanan, lisanan. Ma'tufun, mansubun, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, alam naj'al lahu ainain, ainaini sama lisanan, ainaini sama lisanan. Itu lisanan itu maktuf kepada ainain. Ainain. Ya. Dua-duanya berarti kalau lisanannya mansub berarti ainainnya juga mansub. Iya. Nah, kalau ada atof berarti kalimat yang datang setelah huruf atof itu kan namanya maktuf. Iya. Nah, pada maktuf ini beda dengan naat ya Bapak Ibu. Oh. Kalau maktuf itu yang diikuti hanya i'rabnya saja. Berbeda dengan naat. Kalau naat yang diikuti bukan hanya i'rab. Apa sih i'rab maksudnya? Kalau i'rab itu bunyi akhirnya saja. Kalau maktuf, ini huruf atof kan berarti setelahnya maktuf. Itu
Maktuf alaihnya kan kalimat sebelumnya. Itu yang diikuti hanya i'rabnya saja. Itu maktuf. Tapi kalau na'at, nah ini pentingnya. Kalau na'at itu bukan hanya i'rab, bukan hanya bunyi akhir. Ya jenisnya mudzakkar muannasnya harus ngikut. Ya jumlahnya mufrad mutsanna jama' harus ngikut. Tuh. Jadi kalau na'at itu 3 yang mesti diperhatikan. Ya i'rabnya, ya jenisnya, ya jumlahnya. Itu. Kalau na'at itu isim memang bisa sih na'at fi'il, tapi namanya na'at jumlah itu ya. Kalau na'at mufrad mesti isim. Tapi kalau atof, matuf boleh isim, boleh fi'il. Tuh, gitu ya. Apalagi perbedaannya? Kalau atof pakai alat, pakai huruf. Kalau na'at nggak ada hurufnya, langsung. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu tuh. Coba. Baik. Walisanau wa syafatain. Wa syafatain. Syafatain. Wa-nya kita bisa ambil dari sini. Dari atas. Dari sini nih kita ambil. Syafatainya kita lihat dari sini nih. Tapi karena berbeda maka tidak semuanya kita copy. Ma'tufun, mansubun, wa alamatu nasbihi ya'un. Iya. Boleh kasih keterangan kenapa ya? Li'anahu minal Musanna. Isim musanna. Awas, jangan kebalik musanna dengan muannas. Ya. Bedanya, ya, kalau musanna 2, kalau muannas Perempuan. itu ada Hurufnya itu juga mirip. padahal maksudnya musanna. Baik. Alhamdulillah tuh sudah sampai ayat 9, 10. Tenang, kita lanjutkan. Sekarang 10 kelebihan kolomnya. Wa hadainahun najdain. Wanya sama ya, huruf atof juga ya. Sama. Iya, atof. Wanya huruf atof. Hada, kan gitu, hada. Ini fil apa nih Bapak Ibu? Fil madi. Mabniun alal fath Fathil muqaddari. Muqaddar. Muqaddar itu Bapak Ibu itu lawan dari zahir. Alal fathi zahir. Nah, itu berarti jelas. Kalau muqaddar berarti tidak jelas, tidak tampak. Kenapa? Karena ujungnya ada huruf ilatnya. Nah, boleh kita kasih keterangan kenapa kan gitu ya, al-fathil muqaddar baru di anahu
minal fi'lil mu'talil akhir. Ada pilihan, Bapak Ibu boleh menyebutnya fi'il mu'tal akhir atau fi'lun naqis. Betul, fi'lun naqis. Fi'lil. Mau tanya Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada itu di samping fi'ilun mati, dia juga isim isyarat Pak Ustadz ya. Bisa isim isyarat. Isyarat. Wah, sudah syarah hadza. Ada. Ucapan hadza Ini atau itu? Itu mah haza. Haza, ini hada. Ini kan hada. Iya, hada hadi itu kan. Bukannya hada Pak. Kalau ini itu haza. Ini pentingnya fasohah di dalam Agak beda ya. Ada titiknya itu. Beda. Hurufnya beda. Beda ini ya. Nah, coba Bapak lihat nih, Bapak Ibu lihat nih. Bedanya titik, Pak. Oh ya haza itu hada. Iya. Ini tadi saya katakan Ya. ini Bapak Ibu Ya, pentingnya biar jelas ini. fasohah. Ya, ini beda. Ini kalau nyebutnya Beda di nanti ada sini. orang nyebutnya haja, repot lagi tuh ya. Oh, iya. Ya, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. betul sama-sama Pak Prosa. Kalau ini had, Ada. Ingat Pak. Beda. lanjutkan ya. Jadi wahadainahu. Najdain. Nah itu kita sebut domir. Taksil. Mutasil. Barizun Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Fi mahalli raf'in. Nah itu sebagai fa'il. Hadainahu. Sama nih Bapak Ibu nih. Domir mutasil itu ya. Iya, jadi yang ini saja yang dirubah. Di mahali. Juga domir mutasil mabniun ala Nasbin. dhammi fi mahalli nasb. Nasbin. Ulun bi. Maf'ulun bi awal. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Oh, luar biasa nih. Wahadainahu. Nah, hadainahunya kita i'rab hadainahu. Jumlah apa nih Bapak Ibu? Lihat. Fi'liyatun fi hali. Coba kita lihat ke atas. Alam naj'al lahu. Atas lagi. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu. Wa hadainahu. Jadi fi mahali apa nih? Jumlatun fi'liyatun fi mahali apa Bapak Ibu? Wahalinas. Wika, fi mahali apa Bu Ika? Wahadainahu. Dia sama dengan wasyafatain. Betul. Pandi fi mahali apa Pandi? Nah, itu pun. Ya, tapi mahali apa itu? Aku lebih ya. Fi mahalin nasbin ya Ustaz. Gimana Nasbin? Maktubnya kemana? Maktubnya ke ainain ya Ustaz. Ainan itu kuno isim atau fiil. Iya, isim. Ya dia maktubnya harus ke fiil. Iya. Jasmin. Aleh. Mahal Jasmin. Fi mahali jazm. Najmal, maksudnya. Iya. Jasmin.
Alam naj'alil Ustaz ya. Iya benar. Sin ma'tufun. Baru kasih keterangan di sini. Naj'al. Kok jauh ya? Apa-apa. Karena jauh dekat masih sama kan? Jauh dekat. Jauh deket ya, Zab. Jauh dekat nyasar. Iya. Alam naj'al lahu ainain. Wa hadainahu najdain. An-najdain. Boleh tanya nggak barisun Boleh. Apa? barisun itu kan anak Oh benar. Ini penting. Ya, itu barangkali di antara ibu yang mungkin baru bergabung akan ini ingin tanya nih, itu kata-kata baris itu opo kan gitu ya. Baris itu Bapak Ibu artinya zahir. Tampak gitu. Zahir itu tampak, artinya jelas. Jadi memang gini Bapak Ibu ya. Istilah-istilah dalam mi'rab ini kadang terulang-ulang dia. Cuma dia tuh punya istilah khas dia itu. Ada baris, ada zahir. Kalau zahir itu untuk alamatuhu itu fathatun zahirah. Tapi kalau untuk domir dia nyebutnya baris. Gitu ya. Ada mustatir. Itu yang tersembunyi. Yang tampak tadi muqaddar. Iya. Itu Bun. Jadi baris artinya tampak, nyata, jelas, kelihatan. Bu kelihatan nggak Bu? Kelihatannya? Kelihatan. Ya, kalau misalkan kalimat doroba ada domir tuh di dalamnya, tapi kelihatan nggak? Enggak. Itu namanya ada domir tapi mustatir. Begitu ya Bun ya? Iya Ustaz. Baik. Maf'ulun bihi tsanin tuh nyebutnya. Apa tsanin artinya? Kedua. Kedua. Kalau kedua berarti yang pertama dong. Namanya tadi hu. Yang pertamanya hu, benar. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bolehnya fi mahali nasbin lebih awal boleh. Gitu. Boleh ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang di sini disebut, kalau kita begini logikanya, kalau ada maf'ul bi tsanin berarti ada maf'ul bi Satu. awal. Gitu. Jadi boleh sifatnya boleh. Mau disebut dua-duanya boleh. Wa bi tsanin mansubun. Mansubun. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Apa nih Bapak Ibu? Iya. Ya. Oh, apa tuh? Ismil musanna. Ya, li'annahu minal ismil musanna. Ini pada ayat ini, maksud saya pada surah ini, kita insya Allah diingatkan dalam banyak pengulangan-pengulangan yang nasab itu dengan ya, nasab dengan fathah, nasab dengan ya, nasab dengan fathah. Bapak Ibu mudah-mudahan ini jadi lebih lekat ya, lebih kuat. Jadi suatu isim mansub, ternyata mansub itu tandanya bisa fathah, bisa ya. Iya. Kalau fathah itu isim biasa, mufrad atau jamak taksir, kalau ya itu untuk sana. Ada juga sih jamak mudzakkar salim ya, tapi kan kita belum ketemu di sini. Tapi kita pada hari ini ketemunya isim musanna. Isim musanna. Isim musanna, kata musanna itu Bapak Ibu dari kata-kata isnen. Apa isnen? Isnen artinya duo. Dua. Nah, isnen. Maka musanna itu isim maf'ul dari isnen. Isnen apa artinya Pak Alan? Yang kedua ya. Bukan yang kedua. Apa Pak Alan? Apa Ibu? Jadikan dua.
Dan dua. Akan Dan jumlahnya ada 2. Ya, apa coba artinya nih, Pak Andi? Apa artinya tuh? Dua, Al-musanna. diduakan. Menduakan. Ah, itu dia. Yang diduakan. Diduakan. Yang diduakan. Si maful Ustaz ya. Isim maf'ul dari kata isnen. Di sini kan dua tuh. Al-musanna yang dibuat dua, gitu kira-kira ya, yang diduakan, yang dibuat dua. Bisa tanya Ustaz ya? Ya boleh. Kenapa maf'ul bih sani Ustaz, kan ini hanya maf'ul bihnya hanya untuk hadai itu Pak, bukan untuk naj'al gitu. Bagaimana? Ini naj'dain itu kenapa disebut maf'ul bih sani? Karena kan itu hanya untuk ini hadai nahu. Benar. Jadi gimana? Maksudnya gimana Pak Tarjan ini? Tidak disebut maf'ul bih saja gitu Ustaz. Jadi bukan maf'ul bih sani. Oh, begitu maf'ul bih saja. Ya. Terus kalau hunya jadi di depan jadi apa? Di atas. Oh, oke. Ya kalau gitu. Misalkan najdanya nih ini saja nih maf'ul bih saja boleh. Tapi yang ininya jadi apa nih hunya kalau gitu? Oh itu betul maf'ul. Iya. Sebenarnya sih benar maf'ul saja cuma di aja disebut apa diurai saja nih satu, nih dua. Memang ada fiil yang berupa maf'ul. Ya, saya memberitahu si dia, apa yang saya beritahu? Jalan. Ya. Saya memberi petunjuk kepada dia, memberitahu dia, dianya maf'ul bih, apa yang saya beritahu? Jalan. Gitu. Makasih Ya, banyak. tapi itu hanya penyebutan saja ya Pak Tarjan ya. Sama jadi maf'ul tetap ya. Ya. Baik. Begitu, alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Ya Ustaz nanya Ustaz. Boleh, silakan. Tadi ayat yang ke-7 kan ada kata-kata anlam. Iya, betul. Apakah setiap ketemu anlam itu adalah berasal dari annahulam? Selalu. Kita tentu belum memastikan itu, tapi karena kita mengetahuinya dari fiilnya, yahsabu itu membutuhkan maf'ul bih kan gitu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semuanya kita harus cari dulu ya. Itu pertanyaan Bapak bisa menjadi satu buku tuh, satu kajian tuh ya. Gitu. Satu kajian itu. Tapi memahaminya dari kalau sementara ini pada ayat ini, mohon maaf ya, dari ayat ini dari kata ayah sabunya. Kata yahsabu itu fiil fa'il yang mesti membutuhkan objek. Kan gitu. Nah, gitu. Oke, syukur Ustaz. Ya, sama-sama. Kalau kita lihat Bapak Ibu di kitab I'rabul Quran. Jadi kitab I'rabul Quran itu juga Bapak Ibu mungkin kalau bisa nanti cek ya. Itu kadang-kadang saya meng-cross check bukan hanya satu kitab I'rab. Itu Bapak Ibu pendapat lain nanti ada yang mengatakan an-lam yaru ahad itu biasa saja, an-lam yaru ahad gitu. Bukan anahu, itu juga ada pendapat begitu. Jadi saya kira memang di dalam I'rab itu beragam ya gitu. Sepanjang dia bisa menjelaskan kedudukan dan sebagainya, maka sebentar Bapak Ibu ada telepon. Baik, kita lanjutkan. Lam naj'allahu ainain wa hadainahun najdain. Jadi ini nggak perlu kita sebutkan lagi jumlatun fi mahal karena sudah ada tadi pembahasan atof di atas. Sudah jadi atof dia ya. Falaqata hamal aqabah. Nah, fa di dalam ayat ini sebutnya adalah itu di situ harfun fa istinaf.
istinaf. Tapi dia mengatakan dia harful ataf. Harful atfi. Harful atfi. Mabniun alal fathi. Kalau kita nyebutnya ataf, berarti nanti akan ada maktuf kepada sebelumnya, kan gitu ya. Kalau nyebutnya istinaf, berarti dia jumlah baru, kan gitu. Tapi memang begitu. Jadi falaqtahamal aqaba itu adalah maktuf kepada alam naj'al lahu 'aina. Alam naj'al lahu 'aina. Maka apa namanya, fa-nya adalah fa-ataf. Memang kita tidak bisa samakan dengan terjemah ya. Kalau terjemahan Kementerian Agama itu di sini, maka tidaklah sebaiknya gitu. Kalau fa-nya itu harful ataf, sebenarnya terjemahnya lalu kenapa tidak sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar itu, kan gitu. Kalau dia apa namanya, fa-nya itu fa istinaf, maka nggak perlu ada tanda apa-apa ya, nggak perlu arti apa-apa. Tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar itu, gitu. La-nya itu Nafi ya. harfu nafyin, mabniun ala sukun. Ini kita dapat, kalau saya sini dapat ilmu baru di sini Bapak Ibu nih. Ilmu baru. Apa ilmu barunya? La itu, Bapak Ibu, artinya apa la itu? Tidak. Lam belum. Belum. Lam juga tidak atau belum? Tidak juga. Ya, bisa belum ya, tergantung konteksnya. Konteksnya. Nah, sama-sama tidaknya, sama-sama nafinya, kan gitu ya, sama-sama nafinya. Kalau lam itu sama la, gitu, semestinya diikuti pada fi'il mudhari. Iya. Nah, ternyata di sini ada itu la yang diikuti fi'il madhi. Itu di sini contohnya. Nah, kalau la diikuti fi'il madhi, Bapak Ibu, itu maknanya adalah lam yang diikuti fi'il mudhari. Saya ulangi lagi ya. La kan artinya tidak tuh. Ya, tidak. Tidak kan artinya la itu tidak kan nih. Itu kalau diikuti fi'il mudhari, tidak. La yakul, dia tidak makan. Kan gitu ya. Jadi kalau la diikuti fi'il madhi, maka sama nih para mufassir mengatakan kalau la diikuti fi'il madhi itu sama maknanya dengan lam yang diikuti fi'il mudhari. Lam. Apa? Lam yang diikuti fi'il mudhari meskipun fi'ilnya mudhari jadi maknanya makna madhi, Bapak Ibu. Ya. Jadi lam diikuti fi'il mudhari. Ya. Kalau la diikuti fi'il mudhari, ya memang mudhari. Ya. Tapi kalau ada lam diikuti fi'il mudhari, itu maknanya jadinya menjadi fi'ilnya itu menjadi fi'il madhi, menjadi makna madhi, bukan menjadi fi'il madhi. Maknanya menjadi fi'il madhi. Contoh, yashrab Ahmad al-ma'a, yashrabu Ahmad al-ma'a. Ahmad sedang minum air. Kan begitu ya? Ahmad sedang minum air. La yashrab Ahmad al-ma'a. Ahmad tidak minum air. Ya sekarang akan datang tidak minum air. Ya. Qahwa deh kalau air sih minumnya. La yashrab Ahmad al-qahwa. Ahmad tidak minum kopi sekarang akan datang. Tapi kalau lam yashrab Ahmad al-qahwa, itu artinya Ahmad tidak minum kopi dari dulu sampai hari ini, sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Entah kalau besok dia mungkin karena ada kopi yang bagus ya. Oh iya. Gitu. Ya. Tapi kalau la yashrab Ahmad, memang dia nggak minum kopi sampai kapan? Sampai kapan?
Gitu nggak Bapak Ibu? Coba tuh. Iya. Kalau lam Pemana? Ahmad al-Qahwa dari dulu, madi itu artinya dari dulu sampai sekarang. Itu tidak. Entah besok, kita nggak tahu kalau besok. Ya, itu. Nah itu sama. Fala saddaqa wala salat. Wal falaq tahmal dari lalu sampai sekarang. Tuh. Dulu kan ada yang pernah. Cobalah contoh berikan contoh lam la an-nafiyah diikuti fil madi. Apa contohnya ya? Ternyata ini contohnya nih. Fala qatahamal aqab. Apalagi contohnya fala saddaqa wala shalla. Selama ini dia tidak bersedekah sampai hari ini. Wala sholat. Selama ini dia sampai hari ini tidak sholat. Nggak tahu kalau besok. Kan gitu. Wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah itu tuh Bapak Ibu itu. Ya, saya ini kayaknya wah informasi baru nih ya. Ketika saya baca tafsir, wah luar biasa. Jadi tahu nih. Baik. Berarti maknanya belum ya Ustaz? Iya. Tidak, tapi tidak sih terjemahan tidak. Cuma tidak itu dari yang kemarin nih sampai hari ini tidaknya ini. Maka dalam bahasa Indonesia bilang belum. Belum. Yes. Belum itu kan berarti dari lalu sampai sekarang ya. Tapi kalau kata tidak saja itu kan artinya menafikan terus-menerus. Ya. Jadi pemahamannya iya. Jadi maknain belum karena tidaknya itu dari kemarin. Contoh Bapak Ibu nih, ini jam berapa sekarang? Jam 8. Saya belum makan. Ya. Beda kan kalau saya tidak makan, beda. Saya tidak makan. Bapak Ibu puasa. Iya kan? Saya tidak makan. Tapi kalau saya belum makan, belum ada yang nganterin bubur, lontong. Tapi nanti kalau jam 9 ada yang nganterin lontong sayur Betawi, wah 2 piring. Kan gitu ya. Kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan. Falaqtahamal aqabah. Iqtahama. Iqtahama itu fi'il madhi ya. Itu berapa huruf Bapak Ibu? Allah ada 5 huruf. 5 ya. 5. Kalau ada 5 berarti tambahannya berapa tuh? 2. Tambahannya 2. Tambahannya 2. Baca ta'ala ya Pak Ustaz. Ya. Wasif ta'ala. Iya. Oh ini saya ingin jawab dulu yang ada di tanya ini. Oh Bu Dini nanya. Itu dari kita beliau nanya. Al-balad itu maksudnya kota apa? Kota Mekah. Ya udah jawab sendiri ya. Kota Mekah ya benar. Jadi balad itu kota Mekah maksudnya Bu. Iya. Ya iqtahama fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Bapak Ibu, kata al-aqabah itu fa'il bukan? Al-aqabah. Falaqtahamal aqabah kan gitu. Al-aqabah fa'il bukan? Bukan, maf'ulun bih itu. Kenapa maf'ulun bih? Mansub. Karena mansub. Sekarang kalau Bapak Ibu misalnya ketahuan sekali ada mansub saya. Sekarang nggak ada harokatnya nih. Falaqtahamal aqabah. Fa'il nggak dia? Bukan. Nggak ketahuan harokat akhirnya nih. Falaqtahamal aqabah. Fa'il bukan dia? Dari arti kali. Arti. Boleh ada arti. Sekarang artinya belum ketemu, nggak ada kuda terjemah. Gimana kira-kira? Jadi maf'ul. 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 Maf'ul Bisa jadi fa'il. Bisa Makanya dokter mustatir. Iya, maksudnya sekarang mungkin bagi kita tahu
Oh, falak tahamal aqobah. Oh, aqobah itu maf'ul. Kenapa? Ketahuan di ayatnya sudah fathah bunyinya kan gitu ya. Iya. Sekarang ayatnya nggak ketahuan gitu. Ya, Tidak ada tulisannya lagi menyebut saja orang. Kan kalau menyebut Al-Qur'an ayat akhir kan dia mati kan? Ya. Waqaf ya. Falak tahamal aqobah. Aqobah kan nggak ketahuan tuh bunyinya tuh. Bisa fa'il. Fiilnya buat Bisa fa'il karena ada alif lam. Itu Pak. Jadi maksudnya mengenali fa'il itu tidak saja dari bunyi akhirannya Bapak Ibu. Maksud saya iya aqobah itu kalau nggak ketahuan dia harokat akhirannya kan gitu ya. Nah, atau kalau ketahuan A udah maf'ul bih dia tuh. Tapi kita dari mengenali kesesuaian antara fiil sama fa'il. Oh iya. Al-aqobah itu kan muannas. Kalau dia jadi fa'il, maka fiilnya harus iqtahamatil. Nah, gitu. Oh iya. Itu muzakkar fiilnya. Itu yang dimaksud seandainya kita nggak mengenali harokat akhirannya dari fiilnya. Gitu ya. Nah, itu sih cuma ini aja selingan aja. Malahan dapat itu. Penasaran. Satu teknis itu. Salah Kamal. Karena al-aqobahnya ini maf'ul berarti kita sebut fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa. Ya, Bapak Ibu. Al-aqobah al-aqobata maf'ulun bihi. Mansubun. Betul. Wa alamatu nasbi asrun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahiratun fi akhirih. Aqobah itu artinya terjal, lagi mendaki. Makanya orang kalau lontar jumroh aqobah itu Bapak Ibu dulu tuh memang dulunya itu sekarang aja sudah enak. Nggak ada lift, udah ada jalan menuju sana. Kalau dulu mendaki, aqobah itu makanya ada bukit aqobah, memang bukit yang mendaki terjal lagi sulit untuk dilalui. Sukar. Laqtahamal aqobah. Laqtahamal aqobah. Aqobah. Di jumlatun fi'liyatun fi mahalli jazmin ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ke hadaina. Tufun ala hadaina. Ma'tufun ala hadainahu. Hadainahu jadi ma'tuf kepada lam naj'al. Kan gitu. Jadi tadi kita dari ayat 6 ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang kafir itu menyebut bahwa aku sudah habiskan, bahkan aku sudah gunakan semua harta kekayaan. Untuk apa? Untuk memperoleh kemasyhuran, memperoleh kebahagiaan. Gak ada apa-apanya itu semua. Kan bercerita tentang orang kaya saat itu ya.
dia pikir harta yang banyak itu dia bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Kan gitu. Jadi dengan penuh kesombongan dia mengatakan, aku telah memisahkan banyak harta. Tapi di mata Allah bilang, harta yang kamu keluarkan itu sia-sia. Sia-sia. Ya. Di mata Allah sia-sia. Kadang-kadang seperti itu yang kita berhati-hati. Apakah kadang-kadang kita lakukan ini? Mudah-mudahan sih enggak ya. Di mata Allah jadi sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dermakan, apa yang kita perbuat, semuanya mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah mengajak kita supaya berpikir, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya, jadi ayat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah bilang, manusia, aku sudah kasih engkau 2 mata loh untuk melihat, untuk memahami. Ada yang mengatakan 2 mata itu mata kanan kiri. Tapi ada juga yang mengatakan mata 2 mata itu pertama mata basirah, mata zahirah dan mata batin. Mata kita yang ini dan mata batin kita. Mata batin kita, mata batin, mata yang tidak akan mungkin didustakan, dibohong. Mata fisik kita boleh tidak bisa melihat, tapi mata batin kita melihat. Walisana wa syafatain, oleh karenanya kalau engkau tidak paham, engkau tidak tahu, akan sudah aku berikan lisan dan syafatain untuk bertanya, untuk menggali ajaran Islam, Al-Quran, hadis kepada orang-orang yang memahami. Wahadainahun najdain, dan aku sudah berikan kepadamu, tunjuki kepadamu 2 jalan. Udah kasih tahu, ini jalan baik loh, ini jalan buruk. Ini jalan menuju Allah, ini jalan setan. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Gitu. Sudah kasih tahu, kira-kira Allah gitu. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah dia mengambil jalan? Memang sulit jalan, ternyata jalan kebaikan itu disebut sama Al-Quran juga memang ittahamal aqabah, menempuh jalan mendaki. Berat memang. Beratnya apa? Beratnya kadang-kadang gangguan, godaan gitu ya. Untuk sholat kita digoda lah, nanti aja lah, gitu ya. Tunggu aja nanti, tunda aja dulu nanti, kan gitu ya. Untuk berbuat baik ada juga. Untuk ya untuk apa saja buat perbuatan baik lah. Nanti aja, tunda dulu dan sebagainya. Falaqtahamal aqabah. Gitu. Nanti ditanya. Nah, apa wa ma adraka mal aqabah dan seterusnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan ayat sampai dengan ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 11 ya. 11. Jadi masih ada 9 ayat insya Allah. Mudah-mudahan tuntas di pekan yang akan datang, di Selasa yang akan datang. Insya Allah. Bertanya Bapak Ibu silakan. Oh, Ustadz, saya mau tanya. Silakan. Itu kalau untuk mempermudah kita menentukan sibul jumlah yang jar majrur maupun dzaraf, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah itu langsung ke fiilnya atau kalau misalnya tidak ada fiilnya itu gimana untuk menentukan muta'aliknya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Benar, muta'alik itu kan relasinya kan gitu ya, hubungannya, kaitannya kan begitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi tidak selalu fiil memang kan gitu ya, tidak selalu fiil. Contoh misalkan gitu ya, Ahmad jalisun alal kursi gitu ya, jalisun alal kursi, kan di situ tidak ada fiilnya ya gitu ya. Ahmad duduk di atas kursi.
Maka alal kursi itu jar majrur muta'alliqun bi khabar jalis. Gitu. Jadi tidak selalu atau tidak harus namanya syibhul jumlah itu muta'alliqnya kepada fi'il. Bisa kepada fi'il, bisa kepada isim yang punya kedudukan. Dalam konteks yang tadi contohkan tadi adalah misalkan dengan khobar, ya. Ya gitu. Tapi kalau nanti ada inna, ya berarti dengan khobar inna, kan gitu ya. Ada kana berarti dengan khobar kana dan seterusnya. Jadi tidak harus dengan fi'il. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau untuk ini Pak Ustadz, itu untuk sibul jumlah itu apakah harus dimuta'alliqkan? Kalau misalnya jar majrur, ya ada yang menyatakan itu dia punya posisi gitu. Tapi sebaiknya seperti yang kayak yang tadi Pak Ustadz di ayat tadi, dia ada yang menentukan posisinya sebagai maf'ul bih atau apa tadi. Terus kemudian ada juga yang dimuta'alliq. Iya. Nah itu kira-kira gimana ya Pak Ustadz yang untuk bisa melihat itu? Iya, ya disitulah pilihan memang dalam mengirob, gitu ya. Contoh misalkan kalimat begini nih, al-waladu fil fasli. Al-waladu fil fasli. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam pola-pola irob kan fil fasli bisa ada perbedaan dalam mengirob. Kan gitu. Contoh nih. Al-waladu mubtada fil fasli jar majrur sebagai khobar. Itu berlaku begitu. Fil fasli. Yang nyata-nyata saja kan begitu. Fil fasli berarti khobar. Tapi ada mengatakan fil fasli jar wa majrur muta'alliqun bil khabaril mahzuf. Fil fasli itu jar dan majrur ya muta'alliq berhubungan dengan apa? Dengan khobar yang dihilangkan. Berarti ada khobar dia. Dia apa khobarnya? Misalkan contoh al-waladu maujudun. Nah, itu kan tafsir kan itu tafsir. Jadi mana yang benar saya tidak bisa mengatakan pasti yang benar A, tapi saya memberikan pilihan. Tuh boleh seperti ini, boleh seperti ini. Seperti tadi, lam naj'al lahu ainain. Kan gitu. Dalam naj'al lahu ainain. Bagi yang mengatakan lahu itu jar majrur muta'alliq bil fi'il, ya boleh seperti itu naj'al. Tapi ada yang mengatakan lahu itu jar majrur fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Apa dasarnya? Dasarnya kalau naj'al itu fi'il yang butuh dua objek. Itu dasarnya. Itu. Jadi sekali lagi, mana yang mau kita pegang, mau kita ambil. Nah, saya hanya memberikan pilihan-pilihan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu lain waktu kalau ketemu dengan pola irob yang oh berarti memang pilihannya yang ini kalau dia. Kalau kita yang ini. Seperti itu. Tapi saya tidak memastikan ini mesti ini gitu karena memang ada kemungkinan-kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau yang tidak ada kemungkinannya ya kita tidak kasih kemungkinan. Contoh wahadainahu, nanya fa'il itu nggak ada pilihan memang dia fa'il. Hu-nya nggak ada pilihan kalau dia memang maf'ul. Jadi kalau yang ada pilihan sebisa mungkin kami sampaikan ada pilihannya. Kalau yang tidak ada pilihan ya saya tidak tampilkan pilihan. Memang begitu. Ya Robnya. Dan bisa ya. Makasih Pak Ustadz. Sama. Baik, Bapak yang muliakan, alhamdulillah demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, ilmu kita dapatkan, jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan pertemuan kita, halaqah kita, kajian kita semoga mendapat ridha Allah SWT. Balasan. Kita bacakan Fatihah, Bapak yang muliakan. Mohon kiranya Allah hadirkan keberkahan dalam keluarga kita, hadirnya anak cucu yang soleh dan soleha, Allah hadirkan rizki yang halal, yang berkah, yang banyak, dan kemanfaatan bagi semuanya, serta hajat kita yang dimudahkan oleh Allah SWT. Berikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Ibu semua yang sudah mengisikan sebagai rezekinya, semoga Allah membalas berlipat ganda. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih.